Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Hujan 5 jam sejumlah rumah di Jalan Gaharu Mimika, Papua Tengah terendam banjir. Bapak dan anak kompak curi solar milik PLN akhirnya diringkus polisi. Warga Merauke takut beli daging sapi karena mati digigit nyamuk. Hujan deras di Mimika, Papua Tengah selama 5 jam mengakibatkan sejumlah rumah tergenang banjir. Jalan Gaharu sering banjir sehingga warga tidak panik, hanya menyelamatkan barang berharga ke lokasi lebih tinggi. Banjir dari sore, dari jam 4 itu sampai malam. Kalau biasanya banjir itu hujan air besar dia naik dari parit itu langsung dia masuk ke dalam sini. Jadi dia tidak meluap ke parit, tapi dia air masuk ke arah pemukiman di dalam. Jadi kadang sampai nanti kalau hujan sudah stop baru banjir ini mulai reda, air sendiri surut ke bawah. Jadi kalau datang hujan besar itu kadang sampai biasa rumah banjir, akhirnya itu kita bikin bikin dari solusi itu ya pakai pembatas, bikin begini supaya tidak meluap. Kadang kalau tadi tidak sempat itu biasa langsung masuk ke dalam. Harapan kami mungkin dengan keadaan seperti begini pemerintah bisa lihat, bisa tindak lanjuti, mungkin cari solusi untuk kami warga supaya tidak terjadi seperti saat yang ini terjadi banjir ini. Karena kadang takutnya jangan sampai nanti tidak ada tindakan, bisa-bisa rumah warga pemukiman bisa terendam. Karena di SP1 ini hampir rata-rata kami semua ini rumah kebanjiran. Warga juga berharap pemerintah memperbaiki saluran air atau drainase yang tersumbat karena sampah. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polres Merauke menangkap 2 tersangka pencuri BBM jenis solar milik PLN di kawasan perbatasan Sota. Kasus ini terbongkar pada akhir Maret lalu. Petugas PLN menemukan 13 jerigen kemasan 35 liter di sekitar penampungan solar yang dipindahkan para tersangka dari gudang. Petugas sebelumnya sudah mencurigai kedua orang ini karena sering mondar-mandir di sekitar lokasi. Keduanya baru diringkus pada pekan lalu. Kedua tersangka ternyata adalah bapak dan anak. Mereka mengaku butuh uang untuk hidup sehari-hari. Kedua tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Merauke. Pencurian ini terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, sekitar jam 1 dini hari. Ya, awalnya saksi 2 Antonius melihat 2 orang yang lari dari areal mesin PLN Sota. Karena kecurigaannya sehingga saksi 2 membangunkan saksi 1 sebagai saksi pelapor atas nama saudara Tinton Sumarlin. Kemudian mereka berdua mengecek dan berusaha untuk mengejar orang yang lari dari areal mesin PLN itu. Selain menyita belasan jerigen berisi solar curian, polisi juga mengamankan 2 buah selang yang digunakan pelaku untuk memindahkan solar dari penampungan ke dalam jerigen. Bagi polisi, barang bukti ini sudah cukup menyeret kedua tersangka ke pengadilan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Petugas imigrasi Jayapura sejak Januari hingga April 2024 menangkap 19 warga Papua Nugini karena masuk Indonesia tanpa membawa dokumen keimigrasian. Dari 19 warga negara Papua Nugini tersebut, 5 orang telah dideportasi ke negara asalnya dan 10 orang masih menjalani karantina, sementara 4 orang masih menunggu putusan pengadilan. Deportasi selama Januari sampai dengan April ini ada 5 orang. Untuk yang 10 orang yang telah kami karantina itu dikirim serahkan ke rumah detensi imigrasi, itu ada 10 orang sudah dideportasi juga. Jadi yang untuk pro justisia itu ada 4 orang yang tinggal nunggu putusan pengadilan. Totalnya sudah 19 orang. Jadi umumnya ini semua PNJ dari Papua Nugini semua ya. Rata-rata Kalau yang dideportasi ini cuma masuk ke wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Papua ini, masuk tidak memiliki dokumen berupa lintas batas. Terus melebihi dari radius yang telah ditentukan antar negara dan kota Jayapura. Warga Papua Nugini banyak masuk ke Indonesia tanpa membawa dokumen keimigrasian. Mereka juga kerap membawa barang terlarang untuk diselundupkan. Kantor Imigrasi Jayapura terus melakukan sosialisasi kepada warga yang tinggal di sekitar perbatasan Indonesia Papua Nugini agar membawa dokumen keimigrasian saat masuk wilayah Indonesia atau bepergian ke Papua Nugini. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. PT Angkasa Pura I Bandara Sentani di Kabupaten Jayapura resmi menutup posko angkutan Lebaran 2024. Dari data Bandara Sentani, tercatat penumpang saat arus mudik mencapai 6.300 orang dan saat puncak arus balik ada 6.100 penumpang. Untuk pelayanan posko berbasis sih memang fungsi kami kan untuk memastikan pengguna jasa yang ada di Bandara Sentani ini dapat berjalan lancar, tertib, juga mereka bisa nyaman juga. Dan yang pasti bahwa dengan adanya posko ini kan kita ingin memastikan tidak ada hambatan berkenaan dengan keberangkatan kepada masyarakat yang ada di Sentani pulang mudik dan juga untuk saat mereka kembali ke Sentani. Alhamdulillah dari posko yang sudah kami lakukan sih tidak ada hal yang secara spesifik itu menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman lah begitu. Alhamdulillah sampai penutupan ini semuanya berjalan lancar. Memang kalau untuk traffic penerbangan itu turun ya minus 2%, tapi kalau untuk penumpang dan kargo, penumpang itu naik 10% dan kargo itu 8%. Dari data Bandara Sentani juga tercatat jumlah penumpang selama periode posko Lebaran 2024 mencapai 77.600 orang atau meningkat 10% dibandingkan Lebaran 2023. Sedangkan berdasarkan data posko Lebaran, tercatat rute yang paling diminati pemudik tahun ini, yakni Makassar dan Jakarta. Hendra melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Harga cabai di Kabupaten Mimika, Papua Tengah makin mahal. Dari hasil pemantauan di Pasar Sentral Mimika, cabai rawit yang biasa dijual Rp65.000 per kilogram saat ini naik menjadi Rp75.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit disebabkan petani cabai lokal gagal panen sehingga harus didatangkan dari Jayapura dan Merauke. Kalau tidak ada panas bisa sampai 85. Sampai sekarang masih standar berapa itu? Standar 80, 75. Iya. Untuk cabai kecil. keriting ini. Cabai rawit ya. Iya. Kalau cabai merah bisa cabai keriting? Cabai keriting masih sama 85. Kalau tomat? Tomat 50. Naik ya. Iya, tomat naik.
karena kemarin kapal rusak, jadi belum ada tomat lagi. Sekarang ada kiriman dia turun, tapi ini ada kiriman. Oh sekarang nggak ada kiriman. Kalau ada kargo biasa turun, kalau ada kapal misalnya ada kapal kayak gitu tuh turun. Kalau tidak ada langsung mati sekali. Sekarang kena berapa? Kayak siapa? 65. Iya kalau misalnya tidak ada kiriman apa itu teh, kalau ada kiriman biar mahal begitu langsung ada kiriman langsung dia turun. Iya. Biasa kita rugi besar gitu kalau misalnya Tiba-tiba. Iya ambil banyak tiba-tiba langsung turun begitu. Tapi ini sudah berapa hari baru jual 75? Baru hari ini kan kemarin. Berbeda dengan cabai, tomat justru harganya turun. Tomat yang pekan lalu berkisar Rp60.000 per kilogram, saat ini menjadi Rp45.000 per kilogram. Meski harga cabai naik, tidak mempengaruhi penjualan, karena komoditi ini sudah menjadi kebutuhan warga. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Harga bawang merah dan bawang putih di Pasar Romanggung, Merauke, Papua Selatan merangkak naik, bahkan kenaikannya cukup drastis. Jika minggu lalu harga bawang merah masih dijual Rp45.000 per kilogram, saat ini dijual Rp70.000 per kilogram, hampir 2 kali lipat. Sementara bawang putih minggu lalu harganya Rp45.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Penyebab kenaikan karena stok kedua jenis bawang ini berkurang akibat permintaan yang tinggi saat Lebaran. Itu harga bawang merah sekarang berapa, Pak? Dari harga 45 naik ke 70. 70 sekarang ya? Iya, itu minggu lalu naik 45, Pak ya? Iya, 45. Nah, kalau yang bawang putih, Pak? Dari 45 ke 60 kalau bawang putih. Bawang putih ya? Itu kenapa sampai naik begitu? Katanya sih stoknya kurang, terus kapalnya masih lama. Oh, memang dari mana nih bawangnya ini? Dari Surabaya. Dari Surabaya ya? Untuk cabai besarnya, Pak, sekarang dijual berapa itu? 80 ke 25 sekarang. Oh, tadinya harga 80 ya? Sekarang berapa, Pak? Ya? Sekarang 25? Iya, 25 ke sana. Kalau cabai keriting? Sama, Pak. Harga berapa? 80 juga? Iya, 80 ke 25. Sementara itu di Mimika, Papua Tengah, harga bawang merah belum stabil. Pedagang menjual bawang merah Rp90.000 per kilogram, dan harga ini masih harga saat Lebaran. Menurut pedagang, harga bawang sampai saat ini masih tergolong mahal karena bawang yang masuk Timika beberapa hari lalu cuma beberapa ton dan belum dapat memenuhi pasaran. Jarang yang mecernya, maksudnya kebanyakan orang yang jual lagi yang beli. Berapa Mbak jual? 75. Begitu? Kalau macam ecer mungkin 80. Semua itu kalau partai besar dibeli ya? Iya. Maksudnya dibeli mungkin di atas berapa kilo begitu ya? Iya. Orang jual lagi tuh, kalau mungkin hasilnya 80-an, 85-an lah. Oh itu mau kasih 75? Iya. Karena dia kan ada dua macam, ada yang kecil dan yang besar. Kalau yang kecil beda modal juga. Berapa? Kalau kita ambil kotornya 38. Sekarang dijual berapa? Kalau kita ecer 55, kalau kita kasih opor kan 50. Oh, berarti masih mahal juga bawang putih ya? Iya. Kemarin pembongkaran bawang putih juga masuk. Duluan bawang putih 1 hari baru bawang merah. Tapi harganya tetap masih belum turun. Ya 8 kotornya, dihitung per karung, tidak pakai timbang. Kalau timbang ada yang 18, ada yang 19 satu karungnya. Tapi kan dihitung per karung begitu kan rata-rata 20. Begitu. Bawang merah juga begitu, rata-rata 25. Selain bawang merah dan bawang putih mengalami kenaikan harga, adapun harga bawang bombay juga mengalami kenaikan harga. Muhammad Ridwan dan Igobat Momolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Membludaknya warga yang mengurus kartu tanda penduduk menyebabkan Disduk Capil Merauke kewalahan. Selain itu, stok belangko KTP juga sangat terbatas, sehingga Disduk Capil harus memutar otak agar warga tidak kecewa. Disduk Capil sudah mengajukan permintaan belangko KTP ke pemerintah pusat sebanyak 20.000 lembar, namun hanya mendapat 6.000 belangko KTP. Saat ini,
belangko tersisa 600 lembar, sementara setiap hari jumlah warga yang datang berkisar 300 hingga 400 warga. Untuk menyiasati keterbatasan belangko untuk sementara waktu, Disduk Capil hanya mengutamakan pelamar pekerjaan dan pelajar yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Kita perhatikan, kalau mereka yang kita sudah ganti menjadi Papua Selatan lalu hilang, lihat waktunya kenapa bisa hilang. Kita prioritaskan yang belum Papua Selatan dan yang tes seperti itu. Makanya barusan saya cek sebelum libur itu ada sebelum Paskah tuh saya pulang dari Batam itu masih ada 1.500. Oh bukan, sebelum kita libur Paskah itu masih ada 1.500. Terus kita masuk 1 minggu pelayanan. Terus ini barusan saya cek lagi sisa 600. Maka saya ada bilang bidang teknisnya untuk pengajuan sudah kita minta ke provinsi dulu, begitu. Tapi sekarang ini masih tetap melayani, Bu? Iya, kita tetap melayani. Ada belangko ya? Iya, kita tetap melayani karena ini tes. Dengan belangko KTP memang kita fokus untuk tes beberapa waktu ini. Ada tes kita kemarin dari provinsi juga kami dapat sedikit-sedikit sehingga saya utus teman-teman ke pusat, mereka dari pusat saya komunikasi dan mereka bilang ajukan 20, kita ternyata realisasinya kita cuma dapat 6.000. Saat ini banyak warga datang ke Disduk Capil Merauke untuk mengurus KTP karena terkait nomenklatur peralihan pemerintah Papua ke pemerintah Papua Selatan. Selain itu, momen kelulusan juga menyebabkan banyak tamatan SMA yang harus mempunyai KTP untuk melamar pekerjaan serta melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kematian sapi akibat gigitan nyamuk di Merauke menyebabkan lapak daging sapi di Pasar Wamanggu Merauke sepi. Masyarakat enggan membeli daging sapi di pasar karena takut terjangkit penyakit kecuali membeli daging dari rumah pemotongan hewan. Saya sih nggak takut karena kan ini yang dipotong sudah sesuai standar. Harus masuk RPH. RPH ya. Nggak pernah beli daging di luar, Bu ya? Nggak pernah ya? Takut. Penjagal sapi Pasar Wamanggu Merauke, Nur Alam, sebaliknya menjamin kesehatan daging yang dijual di Pasar Wamanggu. Namun ia tidak menjamin daging yang dijual di luar pasar. Jadi saya sarankan untuk konsumen-konsumen yang ada di Kabupaten Merauke ini, saya sarankan saja. Jadi tolong kalau bisa beli daging sapi itu melalui RPA atau langsung ke pasar. Karena kalau di luar dari pasar, kami tidak tanggung jawab itu ke bagusnya daging itu, karena saya memang informasi yang saya dengar itu banyak sapi yang mati di Kabupaten Merauke. Jadi kalau bisa sapi yang dipotong di RPA yang itu yang resmi, karena sesuai prosedur harus kita periksa itu sapi dulu baru bisa dipotong. Itu tanggung jawabnya RPA. Jadi kalau di luar daripada RPA ada yang potong sapi, itu sapi legal dan itu bisa diambil tindakan dari petugas yang ada di Kabupaten Merauke. Jadi saya mohon juga kepada konsumen-konsumen yang ada di Merauke, tolonglah beli daging sapi itu melalui pasar atau melalui di RPA. Karena di luar daripada kita yang gagal, kami tidak bertanggung jawab kalau ada. Saat ini jumlah sapi yang mati di Merauke akibat gigitan nyamuk mencapai 108 ekor. Pemilik sapi banyak yang memotong sapi mereka yang sudah terjangkit anemia agar tidak mengalami kerugian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Meningkatnya kasus kematian sapi di Merauke akibat gigitan nyamuk mendorong Polsek Tanah Miring Merauke menggencarkan sosialisasi kepada peternak. Kasus kematian sapi akibat gigitan nyamuk menyebabkan banyak peternak khawatir. Mereka tidak bisa berbuat banyak karena hingga saat ini Pemkab Merauke masih menunggu hasil laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti kematian sapi. Polsek Tanah Miring menganjurkan para peternak untuk sementara menutup kandang sapi dengan kelambu agar terlindung dari serangan nyamuk. Khusus kawasan Tanah Miring, jumlah sapi yang mati akibat gigitan nyamuk berjumlah 76 ekor. Jumlah ini termasuk yang paling banyak dibanding daerah lain di Merauke. Beberapa hari ini ada semacam wabah begitu menyerang peternak di wilayah distrik Tanah Miring.
wabahnya itu seperti nyamuk halus yang menyerang sapi, kambing, kemudian ada juga kerbau. Nah, dari data yang informasi yang kami dapat, sudah sekitar 70-an yang ekor sapi yang meninggal, mati. Oleh sebab itu kami dari Polsek Padang ini mencoba untuk memberikan edukasi kepada beberapa petani, peternak yang kami kenal. Kami sampaikan bahwa coba buat pengasapan begitu api-apian di pinggiran ternak, tapi rasanya tidak mempan juga. Kami juga sarankan untuk memberikan autan, gosok autan di badan sapi, itu juga tidak mempan. Nah, dari situ maka timbul satu pikiran positif yang kami sarankan, coba kita pakai kelambu. Nah, kami ajarkan mereka untuk pakai kelambu mengelilingi kandang sapi, kemudian dari situ bisa terus mensiasati sehingga bisa 90% lah sapi bisa mendapat perlindungan dari serangan nyamuk yang cukup berbahaya. Sejauh ini, warga berupaya mencegah gigitan nyamuk dengan melakukan pengasapan dan obat anti nyamuk, namun tidak efektif. Nyamuk tetap menyerang ternak mereka hingga banyak yang mati. Hingga saat ini ada ratusan sapi yang mati akibat gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk ini menyebabkan sapi menderita anemia atau kekurangan darah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan wanyambi.